Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami adalah Saya Atiarana Suryanto, nomor absen 9. Saya Naura Faladhi Ramadhani, nomor absen 25. Saya Fairsani Radamani Magawa, nomor absen 14. dan saya Gina Kalsa, nomor absen 16. Indonesia kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut contohnya ditunjukkan dengan berbagai kepercayaan dan agama. Ada banyak kepercayaan yang ada di Indonesia. Namun, seperti yang kita tahu, di Indonesia hanya 6 agama yang resmi diakui pemerintah. 6 agama tersebut adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Namun, apa salahnya mengetahui dan mengenal kepercayaan yang lain, bukan? Nah, di sini kami akan mengenalkan beberapa kepercayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Indonesia, namun belum diakui secara resmi oleh pemerintahan negara kita. Biasanya, kepercayaan-kepercayaan tersebut masih dianut oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah yang kebudayaannya masih sangat kental. Daerah tersebut antara lain adalah Jawa, Banten, suku Batak, Pulau Sumba, Kalimantan, Tanah Toraja, dan Jawa Barat. Berikut adalah 7 kepercayaan di Indonesia yang mungkin tak asing lagi didengar. Yang pertama, Jawa. Salah satu aliran kepercayaan di Pulau Jawa adalah kepercayaan kejawen. Orang yang menganut kepercayaan kejawen biasanya tetap memeluk suatu agama. Orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya. Mereka tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari agamanya. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk taat dengan Tuhannya. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen. Inti dari ajaran kejawen dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Tradisi yang ada di dalam kejawen antara lain: 1. Nyadran. Nyadran merupakan upacara yang dilakukan masyarakat Jawa sebelum datangnya bulan puasa. Wujudnya berupa berziarah ke makam-makam dan menabur bulan. 2. Mitoni. Wujud dari ritual ini adalah siraman pada wanita yang sedang mengandung untuk pertama kalinya, ketika umur kandungannya tepat berusia 7 bulan. 3. Bedak sindang. Ritual ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan anak agar dapat menjalani kehidupannya dengan benar. Tradisi ini dilakukan pada bayi yang berusia 7 hingga 8 bulan dalam hitungan pasangan Jawa. 4. Petonan. Upacara ini pada dasarnya merupakan upacara perayaan ulang tahun yang biasanya akan disajikan nasi tumpeng pada saat pelaksanaannya. Upacara ini sering disebut juga dengan bedalan. Kutipan tersebut diambil dari Indonesia.co.id. 2. Bandung. Salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan adalah Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Dalam praktiknya, para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menerapkan sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu biasanya disebut sebagai Sang Hyang Karsa atau Gusti Sikang Sawijaya, yang berarti Tuhan yang Maha Tunggal. Dalam sistem kepercayaannya, masyarakat penganut Sunda Wiwitan mempercayai akan kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Karsa yang berarti Maha Kuasa, atau Nirsakul yang berarti yang mengabadi. Selain itu, penganut juga biasanya menyebutnya Batara Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, dan
antara sedas niskala atau yang gaib. Menurut kepercayaan setempat, Sang Hyang Kersa semayam di Buwana sebagai tempat agung bagi penciptanya. Di samping itu, masyarakat penganut Sunda Wiwitan juga mempercayai 3 alam yang menaungi manusia sebagai makhluk penciptaannya. 3 alam tersebut ialah Buwana Hujung atau tempat semayam Sang Hyang Kersa dan letaknya paling atas, Buwana Panca atau tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, tempatnya di tengah, dan yang terakhir adalah Gunung Larang, menggunakan tempat serupa neraka dan letaknya di paling bawah. Kutipan tersebut diambil dari Merdeka.com. Batak Parmalin atau Ugamu Malin merupakan keyakinan terhadap Sang Pencipta alam semesta. Mula jadi Nabolon sendiri diartikan sistem ketuhanan oleh orang Batak. Dahulu kala mereka menganggap alam merupakan hasil dari pemberian mula jadi Nabolon untuk manusia. Karunia inilah yang diyakini orang Batak bahwa menjaga alami sebagai bentuk spiritual ini menjadi sebuah kegiatan upacara adat sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan menjadikan kehidupan sebagai penghidupan. Kutipan tersebut diambil dari Kompasiana.com. Keempat, Sumba. Di Sumba masih ada masyarakat yang menganut kepercayaan lokal, yakni Marapu. Marapu menerapkan sistem keyakinan dengan memuja arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Marapu, yang memiliki arti yang dipertuan atau yang dimuliakan. Namun, para penganut kepercayaan Marapu juga mengenal konsep surga seperti halnya Islam dan Kristen yang namanya adalah Prai Marapu. Masyarakat percaya orang yang telah meninggal akan pergi ke Prai Marapu, yakni tempat yang sangat indah sehingga tempat ini adalah tempat tinggal para arwah nenek moyang yang mereka puja. Penganut Marapu memiliki beragam ritual besar keagamaan. 2 ritual besar yang menarik diperhatikan adalah Wulapodu dan Pasola. Wulapodu adalah bulan suci bagi penganut Marapu. Di bulan itu terdapat sejumlah larangan atau pamali yang harus dipatuhi penganut Marapu, yakni tidak boleh membangun rumah, mengadakan pesta. Kalau ada yang meninggal, dilarang pukul gong, bahkan ditangisi. Tidak berhubungan badan dengan pasangan dan tidak boleh memperbaiki rumah, terutama atapnya. Selama Wulapodu, penganut Marapu juga wajib berpuasa makan daging babi dan anjing. Mereka hanya diperbolehkan makan sayur, daging ayam, dan nasi sebulan penuh. Ritual besar keagamaan kedua adalah Pasola. Perang adat damai adalah arti dari Pasola. Saat Pasola digelar, masing-masing suku akan berperang menggunakan kuda dan lembing kayu. Mereka akan dihadapkan satu sama lain untuk saling melempar lembing ke arah lawan. Walau terdengar menyeramkan, Pasola justru menjadi momen perekat hubungan kabisu masyarakat Marapu. Ritual ini biasa dilakukan saat awal musim tanam tiba setiap tahun. Kutipan tersebut diambil dari cnnindonesia.com. Kemudian di Kalimantan terdapat kepercayaan yang dinamakan keharingan. Masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, merupakan penduduk terbanyak yang menganut kepercayaan keharingan. Istilah keharingan artinya tumbuh atau hidup. Seperti dalam istilah danum keharingan atau air kehidupan, maksudnya adalah kepercayaan yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun serta dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Keharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Sasarah atau Balai Keharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan dan buku-buku agama lain seperti Talatah Basarah atau kumpulan doa, tawar atau petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, dan sebagainya. Kepercayaan keharingan dimasukkan dalam kategori Hindu karena ada persamaan dalam penggunaan sesaji dalam ritual keagamaan yang dalam agama Hindu disebut yatnya. Kutipan tersebut diambil dari kbr.co.id. Keenam, pada tanah Toraja. Hal itu adalah suatu kepercayaan animisme yang rupanya dalam perkembangannya telah dipengaruhi oleh ajaran hidup Confucius dan agama Hindu. Makanya,
oleh pemerintah Republik Indonesia menggolongkan Aluk Todolo itu dalam sekte agama Hindu Dharma. Aluk Todolo ini merupakan agama leluhur suku Toraja yang juga dilebur ke dalam sekte Nubali sejak tahun 1970. Penganutnya percaya pada aliran animisme yang meyakini jika manusia, hewan, tumbuhan, dan unsur dalam alam berasal dari langit, diturunkan oleh nenek moyang manusia Datu Lauku. Aluk Todolo atau Alukta sesungguhnya merupakan adat istiadat dan tata nilai masyarakat tanah Toraja. Aliran tatanan hidup ini bukan hanya berkaitan dengan masalah kepercayaan, tetapi juga sistem pemerintahan, kemasyarakatan, adat istiadat, dan kesenian dalam keyakinan masyarakat masyarakat di tanah Toraja. Tuhan disebut dengan Dewata Sewa, yang berarti Tuhan yang Maha Esa, sang penguasa tunggal kehidupan dan keberlangsungan oleh alam semesta. Dewa yang tunggal itu disebut dengan istilah Wang Matra atau bisa disebut Tuhan yang Maha Agung. Kutipan tersebut diambil dari nasional.cendunus.com. Jadi ada dari Jawa Barat. Bukan berbeda dengan kebanyakan aliran kepercayaan lain yang sudah tercampur dengan agama Hindu, Buddha maupun Islam. Ini merupakan kepercayaan yang masih murni. Kepercayaan ini biasa diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Agama ini sering disebut dengan Jati Sunda dan tercampur dengan ajaran agama utama. Ini memiliki arti memuja nenek moyang, mengagungkan apa yang telah dilakukan oleh leluhur di masa lalu. Kutipan tersebut diambil dari nasional.cendunus.com. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.